أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Shadaqallahul Azim. Ayat 24 cek sini. Jadi perumpamaan kehidupan dunia itu bagaikan air yang turun dari langit, gitu kan ya. Kemudian dengan air itu maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Kemudian ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh binatang ternak. Kemudian ketika bumi itu telah hijau ranang, ya, jadi artinya sudah sempurna keindahannya. Jadi kalau orang melihat itu, ini buahnya lebat, daunnya hijau, pokoknya orang takjub lah. Bagaikan kalau kita ke taman gitu kan, ke taman stroberi gitu, atau ke taman-taman, atau yang simpel di sawah lah. Di pesawahan itu kita bisa melihat bagaimana sudah mulai hijau, bermuni, siap dipanen. Terus kita lihat pohon mangga sudah mulai pada tumbuh, sudah mulai siap dipetik gitu. Nah kan kita udah seneng tuh. Nah ketika sudah itu wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik daripada kebun itu dia berpikiran bahwa dia akan meraih hasilnya, memetik buahnya gitu kan. Maka ada amruna lailan aw nahar, maka Allah mendatangkan azabnya ya pada malam atau siang hari. Faja'alnaha hasidan, maka tanaman itu bagaikan tanaman yang sudah disabit, artinya sudah ditebang. Ka'allam tadbil am, seolah-olah tidak pernah tumbuh tanaman itu. Jadi kalau kita lihat padi yang tadinya sudah siap dipetik, yang membuat kita wah besok saya dapat panen, maka ketika dia melihat Allah turunkan azab, maka padi itu bagaikan sudah dipotong dari tangkainya, seolah-olah
padi itu nggak pernah tumbuh kemarin. Jadi kalau kita lihat orang sudah panen kan, kalau zaman sekarang kan dipotong ya, disabit gitu. Nah, kejadiannya atau kondisi keadaannya adalah bagaikan padi yang sudah disabit, yang seolah-olah padi itu belum tumbuh kemarin, baru selesai dipanen gitu. Nah, begitupun pohon diibaratkan, kalau tadi kan diibaratkan padi. Nah, pohon pun begitu. Jadi bukan buahnya rontok, bukan, tapi terpotong dari batangnya. Seolah-olah pohon atau tanaman itu nggak tumbuh, belum pernah tumbuh kemarin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun." Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang yang berpikir. Makanya berpikir tuh bahwa kehidupan dunia itu kayak gitu tuh. Jadi kehidupan dunia itu sementara. Diibaratkan Allah turunkan rezeki kepada kita, itu kalimatnya gitu kalimatnya. Air hujan itu kan rezeki. Allah merezekikan kepada kita, kepada para manusia rezeki. Kemudian diberikan ada yang harta, ada yang lain sebagainya. Nah, menyangkalah bahwa dengan harta itu kita akan bahagia. Kan? Tapi ternyata ketika azab Allah itu datang, rezekinya dicabut, dia punya rumahnya kebakaran, dia punya usaha-usahanya bangkrut, ya kan? Dia punya binatang ternak-ternaknya kepada mati, gitu kalimatnya. Nah, itu datanglah siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang diusahakannya jadi sia-sia, tidak ada artinya. Nah, itulah kehidupan dunia kalau kita salah melangkah, tidak sesuai dengan aturan Allah. Tapi berbeda nanti. Perbedaannya apa? Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Nah, kata Allah, wallahu yad'u ila darisa. Artinya gini, manusia itu kalau tidak mengikuti aturan Allah, maka amal-amalnya bagaikan tanaman yang dipotong dari tangkainya, tidak ada sisanya. Ngerti paham nggak? Jadi manusia yang nggak punya iman, manusia yang tidak memiliki keimanan, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka amal-amal yang dilakukannya itu bagaikan tanaman yang dipotong daripada tangkainya. Artinya sia-sia itu. Paham ya? Beda dengan Allah menyeru kepada Darussalam, kepada surga. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, artinya Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Berikan begini, orang yang masuk Islam itu atas kehendak Allah. Kita nggak bisa tuh ikut campur tentang pilihan. Kayak gini nih, padahal kalau seandainya di sini ada jualan baju, ya macam-macam corak warnanya, maka tiap orang pasti akan berbeda memilih, ya kan? Walaupun kadang misalnya motifnya sama tapi warnanya beda. Nah, itu namanya hidayah. Nah, dalam kehidupan ini Allah memberikan hidayah kepada hidayah Islam, dan itu adalah kewenangan Allah yang membuat hati orang itu mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, Allah menyeru manusia itu kepada surga, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Shiratal mustaqim ay makna shiratal ilal jannah, as-sirat ilal jannah. Jalan yang lurus itu adalah jalan menuju surga. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Gitu maksudnya. Dan tidak cukup dengan agama Islam saja, perlu ada iman dan amal soleh, gitu kan. Nah, gini artinya, orang yang beramal, dia tidak dilandasi dengan iman, maka dia sia-sia amalnya. Paham ya? Tapi orang beramal yang dilandasi dengan iman,
maka itu akan menjadikan amal soleh bagi dirinya yang menandakan bahwa dia mendapatkan kemuliaan dengan surga. Itu maksudnya. Kemudian dilanjutkan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga, dan tambahannya. Tambahannya artinya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, nah kebaikan ini dasarnya adalah iman. Ya, iman itu harus dirasukan dengan amal. Tapi amal itu tidak cukup sampai sekedar mengerjakan, tetapi harus dikerjakan secara ihsan. Apa itu ihsan? Khusyuk, ikhlas. Contoh ini, orang Islam diwajibkan untuk sholat, ya. Si fulan sholatnya sekedar sholat udah selesai sholat, dia sholat gerakan-gerakan aja. Si B sholatnya khusyuk, gerakan, bacaan, hati, semua fokus. Kalau si A ini, dia hanya sekedar mendapatkan pahala sholat. Kalau sholat sendiri 1 rakaat, 1 derajat, 1 pahala. Kalau dia berjamaah 27 pahala, gitu kan? Nah, bagi orang yang khusyuk, ini mendapatkan selain pahala, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dalam ayat ini, bagi orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan, jadi kalimatnya itu lebih daripada sekedar melakukan, tapi menghadirkan hati. Itu kalimatnya. Kan ada orang tuh, dia mau kerja bakti tapi belum mau, ya kan, dia bersedekah tapi juga mungkin ada yang gitu kan. Nah itu namanya orang beramal tapi amalnya sia-sia. Nah bagi orang yang beramal soleh dengan ikhlas, dengan tulus, dan dia beramal dengan penuh kehusyuan, dengan rasa berharap bahwa amalnya diterima, dia takut kalau amalnya tidak diterima, maka dia mendapatkan husna. Al-husna adalah surga. Dan selain itu waziyadah, dia mendapatkan tambahan lain. Apa itu tambahannya? Dia akan bertemu dengan Allah dan melihat Allah. Di kalimatnya begitu tuh. Ini ada kespesialan. Kayak begini. Orang Islam itu pasti masuk surga. Orang Islam yang beramal pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang beramal soleh dan dia melahirkan keihsanan di dalam amal solehnya, selain dia diberikan balasan dengan surga, kalimat tadi kan dijelaskan, orang Islam pasti masuk surga, gitu kan dikatakan. Tetapi orang Islam yang dia beramal soleh dan dia ihsan dalam beramal solehnya, selain mendapatkan surga, dia mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, yang bertemu dengan Allah dan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda gitu. Ya, contohnya begini, contoh kita sebagai rakyat Indonesia, ya kan, akan berbeda dengan para menteri, ya kan. Kalau kita rakyat Indonesia, kita mendapatkan haknya. Misalnya, contoh inilah, kalau kita orang biasa nggak diberikan juga biasa, rata-rata gitu, namanya keperluan umum. Contoh padahal naik pesawat, naik kapal, atau naik mobil gitu kan. Naik kapal lah yang harus sepeda. Kalau orang yang umum kan naiknya kelas ekonomi, ya kan? Nah, kalau orang yang khusus naiknya kelas VIP, beda kan? Nah, orang VIP inilah yang nanti akan mendapatkan lebih dibandingkan dengan orang ekonomi. Untuk contoh ini, ketika orang demo nih, demo kan jutaan orang,
dia mendemo Pak Presiden. Maka kan nggak mungkin Pak Presiden menerima jutaan orang. Maka yang akan diminta untuk menerima presiden adalah perwakilan. Nah, orang yang dijadikan wakil ini kan punya kelebihan. Dianggap dia pintar, cerdas, mewakili aspirasi pendemo, ya kan? Maka orang yang dipilih ini nanti akan mendapatkan ziyadah, yakni dia bertemu langsung dengan presiden. Nah, itu logikanya gitu. Jadi orang Islam masuk surga betul, tapi belum tentu dia bisa bertemu dengan Allah. Karena orang yang bisa bertemu dengan Allah adalah orang yang ihsan, orang Islam yang beramal soleh dengan ihsan. Makanya kita mengenal ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman hati yakin, Islam amal. Jadi sebenarnya dalam prakteknya urutannya itu iman dulu, yakin dulu, percaya dulu. Setelah percaya baru melaksanakan. Setelah melaksanakan, maka melaksanakannya harus dengan sepenuh hati. Gitu. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ada orang yang batasnya cuma sampai amal soleh doang. Di dalam bahasanya dia cuma sampai Islam doang. Yang saya contohkan tadi, orang sholat dan sholat aja doang. Nah, orang ini batasnya Islam dan pasti masuk surga. Tapi orang yang dia iman, Islam dan ihsan, selain masuk surga dia bertemu dengan Allah. Beda nggak? Beda. Oke, jelas ya. Kemudian wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya ini ibarat. Jadi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah, itu qatarun wala dhillah itu tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan, itu diibaratkan. Karena kalau orang misalnya adalah ini, kalau orang misalnya dia diponis melakukan kejahatan, maka mukanya pucat kan, ya kan? Orang maling ketahuan maling, pasti dia pucat, pasti dia mukanya ketakutan, gitu kan? Dan dia akan merasa malu luar biasa, kan ya? Nah, itulah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa nanti akan dia merasa malu di hadapan Allah, merasa takut dengan azab Allah, karena dia tidak bisa lari daripada hukuman Allah. Beda dengan di dunia kan. Kalau di dunia mah bisa aja orang selamat kan, yang benar jadi salah, salah jadi benar di dunia. Tapi di akhirat tidak begitu. Dan yang akan menilai itu bukan lagi orang lain di sini, karena kita menyaksikan rekaman perbuatan kita dan kita akan nilai. Oh iya saya dulu gitu, oh iya gitu. Jadi kita menghakimi diri sendiri. Yang diberikan oleh Allah itu adalah rekaman kita. So, nih rekam diri kamu sendiri, nilai dari kamu sendiri. Banyak amal apa gitu. Ya kalau kita kan misalnya padahal di rumah nonton video sendiri juga kadang-kadang, ya kan? Nah, itulah yang akan terjadi nanti di yaumul kiamat dari akhirat. Kemudian walladzina kasabus sayyi'at, nah ini kebalikannya. Dan orang-orang yang melakukan keburukan atau kejahatan, jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaqum billah, maka balasan kejahatan yang setimpal yang akan mereka rasakan, dan mereka diselubungi oleh kehilangan. Jadi hebatnya begini, orang yang melakukan kejahatan maka balasannya kejahatan yang sama, tidak dilebihkan. Jadi kalau orang mencuri maka balasannya sesuai dengan perbuatan, dan nanti di akhirat itu dia akan dirundung oleh kehinaan. Ya rasa malu lah, nggak usah jauh-jauh daripada Allah.
Kalau anak sekolah, yang satu naik kelas, yang satu dia nggak naik kelas, maka yang naik kelas pasti bahagia kan? Mukanya cerah, gembira, riang. Tapi kalau orang yang nggak naik kelas, apa mukanya gimana? Pucat, merasa terhina, merasa rendah. Nah itu nanti di akhirat begitu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Kemudian malahum minallahi min asim, dan bagi mereka tidak ada seorang pun pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an minal laili mudlima, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Ya tadi untuk menggambarkan orang yang merasa bersalah, bukan hanya merasa, yang mengakui kesalahannya dan dia akan dihinakan, ya kan? Ya contoh inilah kalau orang-orang yang mencuri, orang yang dia dalam sebuah perlombaan dia kalah, pasti, ya kan? Yang menang bahagia, kalau yang kalah dia sedih kan, dan mukanya mengelam bagaikan gelapnya mana, kecewa. Orang kecewa kan pasti raut mukanya kelihatan. Nah ini yang digambarkan Allah tentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang udah berbuat jahat itu balasannya neraka. Maka kalau orang udah tahu bahwa dia neraka yang akan dia dapatkan, maka pasti mukanya pucat, pasti mukanya penuh dengan kesedihan. Nah diibaratkan kondisinya saat itu bagaikan malamnya gelap gulita. Artinya wajah orang itu benar-benar sangat menyedihkan, gitu kalimatnya. Kemudian wa yauma nahsyurun jami'a, dan ingatlah pada hari, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Summa naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan kami. Apa perkataannya? Maka adakum antum wasyuraka'u, tetaplah di tempatmu kamu dan para sekutu-sekutumu. Lalu kami pisahkan di antara mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah. Pada hari kiamat nanti ketika dikumpulkan orang, maka nanti akan dihadirkan yang disembah. Jadi kalau misalnya orang menyembah patung, orang menyembah berhala, maka patung-patung itu dihadirkan bersama orang yang menyembah. Kemudian yang disembah itu dia akan berkata, kamu tidak pernah menyembah saya kok. Kalimat yang begitu. Simpelnya, ketika Allah mengumpulkan manusia seluruhnya, dan ketika manusia itu di dunia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah, atau menyembah apapun selain Allah, maka nanti akan dihadirkan orang yang menyekutukan Allah itu dengan yang disekutukannya. Dan nanti yang disekutukannya itu, yang disekutukan selain Allah, itu akan berkata, apa perkataannya? Ma kuntum iyyana ta'budun, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Artinya bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu bukan menyembah berhala hakikatnya, tetapi yang disembah itu adalah hawa nafsunya. Karena berhala yang disembah akan mengingkari, kamu bukan Tuhan, ngapain kamu menyembah kami? Saya bukan Tuhan, ngapain kamu menyembah saya? Gitu. Kamu tidak pernah menyembah saya. Yang kamu sembah adalah hawa nafsu kalian. Gitu kata sekutu-sekutu atau sembahan. Kemudian fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilun, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Jadi berhala-berhala yang disembah itu akan menolak, kamu dahulu menyembah kami tidak pernah merasa disembah oleh kamu loh. Ya, kami tidak pernah merasa disembah oleh kalian. Yang kalian sembah nafsu aja. Dan kata mereka,
Allah yang menjadi saksi antara aku dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kayak misalnya orang menyembah patung, kayak agama Hindu gitu ya, menyembah patung dewa. Nah nanti patung-patung ini akan dihadirkan dan dia akan bisa bicara dan dia akan menolak, tidak mengakui kalau dia disembah. Ya iya, orang patung, orang dia akan merasa disembah dan tidak pantas untuk disembah, maka patung ini nanti akan berkata, kalian ini tidak pernah menyembah kami dan kami tidak pernah ingin disembah oleh kalian. Dan Allah yang akan menjadi saksi antara apa yang aku ucapkan dengan apa yang kalian lakukan. Nah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Maka di padang mahsyar itulah setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka pelindung-pelindung palsu yang mereka ada. Jadi namanya padang mahsyar. Jadi nanti ketika kiamat itu, kiamat yang pertama di mana malaikat Israfil diperintahkan Allah meniupkan sangkakala, trompet lah dalam bahasa simpelnya, maka matilah seluruh makhluk. Gak ada kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Ada beberapa riwayat mengatakan malaikat Israfil dimatikan dulu, semua mati semua, malaikat, manusia, binatang semua mati ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Ada yang mengatakan malaikat Israfil yang hidup sendiri. Kemudian setelah itu semua mati, hancur, terjadi kiamat, maka kemudian dunia hancur. Maka kemudian malaikat Israfil diperintahkan Allah meniupkan sangkakala yang kedua. Maka kemudian semua hidup kembali, terutama manusia, jin, hidup semua di padang mahsyar. Jadi bumi ini rata, nggak ada rendah, nggak ada tinggi. Bagaikan kita melihat lautan. Kalau pada melihat lautan kan nggak ada ujungnya tuh. Nah itulah padang mahsyar. Yang ada nanti namanya padang mahsyar pasti dianalogikan sebagai tanah yang rata. Maka di situ manusia hidup muncul, bangun dari kuburnya. Apa kuburnya yang seperti di kubur sekarang? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas manusia bangkit dari alam barzah, dihidupkan kembali. Bagaikan kata dalam beberapa keterangan, bagaikan pohon toge yang tumbuh bangun. Nanti akan ada dalam surat yang lain bagaimana manusia itu akan saling bertanya, apa yang terjadi pada kita, ini apa kiamat. Nanti dalam ayat yang lain akan ketemu itu, tapi gambaran seperti itu. Maka di padang mahsyar mereka dikumpulkan semuanya dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Berapa ratus miliar itu manusia berkumpul dalam dunia yang sama. Di sini di bumi ini, dengan tentu dia dimensi yang berbeda, tapi dunianya sama. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hal itu milik Allah, dan apa-apa selain Allah semua binasa. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini aku yang berkuasa. Coba hadirkan oleh kalian mana penguasa buat kalian. Maka pada hari ini akulah Allah yang hak, tidak ada Tuhan selain aku. Allah begitu perkasa pada saat itu, karena memang tidak ada makhluk yang mampu menandingi Allah, karena Allah itulah pencipta kita. Nah itulah yang digambarkan oleh Allah, betapa luar biasanya Allah, maha segala-galanya. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ayat ini sampai batas itu, sampai ayat yang ke-30 menceritakan tentang bagaimana dampak akibat bagi manusia kalau orang itu iman, beramal soleh dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, maka dia mendapatkan surga dan bisa bertemu dengan Allah. Bagi orang yang melakukan kejahatan
melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka bagi orang ini dia akan mendapatkan neraka. Dan yang luar biasa, dia mendapatkan kehinaan. Nah kemudian ini akan dibuktikan nanti, dan itu harus kita yakini bahwa kiamat itu ada dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu seluruh makhluk, seluruh manusia tidak ada yang mampu berbuat apa-apa kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk kepada ayat 31. Ini berkaitan dengan Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, di langit dan bumi. Jadi ini sebuah pertanyaan. Kalau gini kalimat kebenaran. Hei manusia, hei orang-orang kafir, saya tanya nih, kata Allah ibaratnya, yang ngasih rezeki kamu di dunia siapa? Yang memberikan rezeki kepada apa yang ada di langit dan di bumi itu siapa? Yang memberikan rezeki kepada kamu sehingga kamu bisa makan, kamu bisa tidur, kamu bisa senang-senang, siapa? Kemudian Allah lanjutkan, amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, atau wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Nah ini kalimatnya dalam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Paham nggak? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa tuh? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya manusia itu kan tadinya tidak ada apa-apanya, tapi kemudian Allah keluarkan manusia dari sesuatu yang mati. Apa itu? Sperma, ya kan? Atau ibarat kata telur lah, yang simpel, yang paling gampang contoh. Ayam itu keluar dari telur, ya kan? Dan telur itu dari ayam. Nah itu lagi kan gitu. Telur itu kan benda mati, ya kan, enggak kan? Dia kan nggak ada nyawanya telur. Tetapi dari telur itu keluar ayam. Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ayam bertelur, dia keluar telur. Nah itu logikanya begitu. Artinya manusia itu nggak ada, kemudian Allah hidupkan manusia, dan kemudian Allah matikan. Setelah mati kemudian Allah hidupkan lagi. Diibaratkan proses daripada ayam dan telur, gitu kalian. Saya tanya, duluan ayam apa duluan telur? Hah? Duluan ayam apa duluan telur? Gitu kan? Bingung kan? Nah untuk menjawabnya sekarang, manusia itu dikeluarkan dari yang mati. Maka pertanyaannya, setelah manusia masih kemudian dibangkitkan. Jadi poinnya manusia itu nggak ada kan? Manusia itu tidak ada, dan ketidakadaan itu berarti sama dengan telur mati kan? Maka kalau ditanya duluan mana ayam dengan telur, maka kalau lihat daripada urutannya begitu, tentu duluan telur dari ketidakadaan kan? Diibaratkan sebagai bumi. Bumi ini tidak ada sebelumnya, tetapi kemudian Allah ciptakan bumi dari sebuah ledakan. Gitu kalimatnya. Jadi kalau ada orang tanya duluan ayam apa telur? Dua telur dong. Allah menciptakannya dari telur dulu. Sebagaimana manusia diciptakan dari spermanya laki-laki atau sperma suami. Kan gitu kan? Gak mungkin manusia dulu yang ada. Lah kalau ada gimana? Itu kekhususan. Adam itu kekhususan. Tapi Adam juga kan diciptakan dari tanah. Yang kemudian tanah itu kan menengah. Kok bisa duluan telur? Karena manusia pun hidup dari benda yang mati, yakni dari sperma yang disimpan di dalam rahim seorang wanita, gitu kalimatnya. Lalu Adam gimana? Dia kan melalui proses itu. Adam juga akan diciptakan dari tanah, dari ketidakadaan, gitu.
Maka duluan mana antara Adam dengan tanah? Duluan tanah dong, gitu kalimatnya kan? Ya, bumi diciptakan duluan mana bumi dengan Adam? Duluan bumi, gitu kan? Gitu kalimatnya. Jadi kalau ditanya duluan dari mana? Ya duluan telur. Itu. Lah, kok bisa begitu? Ya itu logikanya. Karena Allah menjelaskan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah itu contohnya. Jadi untuk mencari kejelasan, ayatnya apa maksud? Ya telur dengan ayam. Ayam keluar dari telur. Ayam adalah makhluk hidup. Telur adalah benda mati. Ya kan telur itu kan belum hidup karena belum nyawa kan, belum ada nyawa. Maka itu yang disebut dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Lalu bagaimana mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya ayam bertelur. Kalau ayam bertelur maka Allah berarti itu namanya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Paham ya? Nanti kalau pada ditanya begitu, duluan mana ayam telur? Ya duluan telur gitu. Kok bisa? Coba aja. Manusia ciptakan duluan mana manusia diciptakan dengan bumi? Gitu kan logikanya. Manusia tidak ada, kemudian ada, tidak ada, kemudian ada. Manusia tadinya mati, tidak ada yang namanya manusia, tetapi sudah ada ruhnya, tapi tidak disebut manusia karena dia belum ada jasadnya. Maka kemudian manusia lahir itu dari ketidakadaan menjadi ada, setelah ada dia tiada, setelah tiada dia dibangkitkan menjadi ada. Nah itu kalimatnya begitu. Kemudian wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala ta'taqun, maka katakanlah, mengapa kamu berbalik dari kebenaran? Afala ta'taqun, maka kamu tidak bertakwa. Mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi kalimatnya tadi itu. Jadi ketika nanti di yaumul mahsyar, ketika ditanya seluruh makhluk, siapa yang memberikan rezeki di langit dan bumi? Maka jawab Allah, Allah. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maka Allah. Terus siapa yang mengatur segala urusan? Allah. Maka kalau ditanya gini sama orang-orang Baduy, orang-orang yang Kalimantan, orang Dayak, maka ditanya, yang memberikan rezeki kamu ke siapa? Pasti yang ini. Tapi dia nggak tahu siapa yang ini. Tapi secara fitrah dia meyakini ada kekuatan lain, kekuatan yang maha segalanya lagi. Tapi dia bingung siapa. Nah kita umat Islam dengan perantaraan baginda Rasulullah SAW diberitakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberikan rezeki di langit dan bumi Allah, yang menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup adalah Allah, yang mengatur segala urusan di dunia ini sampai urusan kita ini adalah Allah. Nah itu yang dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW oleh Al-Quran. Kemudian padalikumullahu rabbukumul haq, maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Kadzalika haqqat kalimat rabbika alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, kesimpulannya gini. Kesimpulannya, jadi manusia itu ketika manusia berbuat kebaikan, ketika akan mana jelaskan, manusia itu terbagi dua, ada muslim, ada kafir, itu kan? Orang muslim terbagi dua, ada mukmin, ada fasik. Nah, orang muslim yang fasik dia pasti masuk surga nanti, tapi sebelumnya dia masuk neraka jahanam dulu, dicuci sampai bersih, baru dia masuk surga. Orang mukmin dia langsung akan masuk surga, tidak perlu lagi dicuci. Gitu kalimatnya. Nanti bagaimana surga? Di surga nanti, di surga nanti orang mendapatkan fasilitas-fasilitasnya berdasarkan amal.
berdasarkan pahala yang didapatkan. Maka kalau pahalanya itu nanti akan ditukarkan dengan fasilitas surga. Gitu kalimatnya. Dan bagi orang yang mukmin yang beramal soleh, itu akan berbeda dengan orang mukmin beramal soleh yang ihsan, yang khusyuk, yang menghadirkan Allah dalam setiap amalnya. Maka orang yang seperti ini akan bertemu dengan Allah. Ya, kemarin disebutkan contohnya di dunia ini. Orang beli rumah kan macam-macam. Ya kan, padahal kalau membeli rumah kan lihat dulu koceknya berapa. Wah, tipenya RSSS nih. Saya cuma punya duit 100 juta. Atau padahal nggak usah rumah, mobil lah. Wah, saya uangnya cuma 200 juta. Ya udah beliin mobil segala senia apa yang 200 juta. Mobil inilah Kalia. Ya kan, kalian yang kecil. Tapi kalau orang saya punya 1 miliar, maka belinya mobil Alfa. Wah, saya punya 10 miliar, saya belinya Mercedes Benz. Nah itu seperti itu. Saya punya duitnya cuma 200 juta, ya udah rumahnya 200 juta. Saya punya 500 juta, ya udah ukuran 500 juta. Saya punyanya 1 triliun, ya udah istana. Nah itulah nanti di surga itu. Orang mendapatkan surga, orang Islam masuk surga, iya. Tapi tentang mendapatkan fasilitas di surga orang beda-beda, tergantung amal kebajikannya. Nah inilah yang disampaikan di dalam surat Yunus ayat 26 sampai ayat 33 ya. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.